seorang kapten kapal sewaan yang membawa sekelompok tentara bayaran ke sebuah kapal pesiar mewah, Argonautica. Para tentara bayaran ini berencana merampok kapal tersebut. Tetapi ketika mereka tiba, mereka menemukan kapal sudah kosong dan dipenuhi mayat. Tak lama kemudian, mereka menyadari bahwa kapal tersebut telah diserang oleh makhluk laut raksasa, sejenis kraken atau gurita raksasa predator yang menghuni laut dalam. Makhluk ini memburu dan memangsa manusia satu persatu, meninggalkan sedikit harapan bagi para penyintas. Mari kita saksikan cerita selengkapnya. Berlatar di lautan lepas ketika cuaca sedang buruk, kisah diawali dengan memperlihatkan seorang kapten kapal bernama John Vegan bersama dua orang krunya, ada Vantucci si teknisi dan kekasihnya Layla yang menjadi asisten si John. John dan krunya disewa oleh sekelompok penjahat yang dipimpin oleh seorang pria bernama Hanover. Pembenguknya, John sama sekali tidak tahu dan tidak mau tahu siapa mereka dan apa tujuannya. Karena bagi John ada uang, ada jasa. Sama seperti Jason Statham di film Transporter, John hanya bertugas untuk mengantar tanpa ingin ikut campur urusan mereka. Beberapa kilometer dari posisi kapal si John, kita akan melihat sebuah kapal pesiar mewah. Di dalamnya terdapat kasino, bar, live music, slot mesin, dan berbagai hiburan duniawi lain yang jarang ditemui di lautan. Kapal pesiar ini milik Simon Canton, sang pemilik yang sudah menghabiskan hampir seluruh hartanya untuk membangun kapal paling mahal dan paling mewah yang pernah dibuat. Pada hari yang bahagia ini, Simon mengajak semua tamunya untuk bersulang bersama. Di antara para tamu, ada seorang wanita cantik bernama Trillian. Babangusnya, ia adalah seorang buronan atas kasus penipuan, perampokan, pencopetan, dan segala jenis kejahatan yang berhubungan dengan pencurian uang. Keberadaan Trillian di kapal ini adalah untuk mencuri beberapa harta dan barang berharga milik para tamu yang disimpan di ruang penyimpanan kapal pesiar. Sialnya, ketika baru masuk ke ruang penyimpanan, Trillian langsung tertangkap basah oleh Simon dan krunya. Karena tidak memiliki ruang sel, akhirnya mereka mengurung Trillian di ruang penyimpanan bahan makanan sampai nanti mereka tiba di daratan. Tak lama setelah Trillian dikurung, kita akan melihat seorang pria yang sedang mensabotas kapal sehingga membuat seluruh sistemnya menjadi offline. Entah siapa pelakunya, tetapi Simon, kapten, dan semua kru pun dibuat panik. Pada saat yang bersamaan, radar mereka menangkap ada objek besar dengan kecepatan tinggi mengarah ke kapal pesiar ini. Ketika objek tersebut semakin mendekat, tiba-tiba akibat benturan tersebut, satu skoci pun terlepas dari kapal. Sementara itu, para tamu dibuat panik, sampai-sampai ada satu tamu wanita yang memilih untuk bersembunyi di toilet yang ia kira akan menjadi tempat aman. Ternyata muncul sesuatu tepat dari lubang kloset. Kembali ke kapal si John, Vantucci si teknisi tak sengaja menemukan beberapa batang torpedo yang tersimpan di ruangan kargo. Anak buah si Hanover yang menangkap basah Vantucci pun langsung membawanya ke yang lain, lalu mengeroyoknya ramai-ramai tepat di hadapan Hanover sendiri. Tak lama, muncullah si John dengan senjata lautnya, meminta mereka semua untuk melepaskan teknisinya. Sempat terjadi ketegangan ketika dua kubu saling todong satu sama lain. Namun, Hanover yang masih ingin sampai di tempat tujuan pun langsung menyuruh anak buahnya untuk menurunkan senjata. Tak lama setelah insiden menegangkan itu, kapal pun menabrak sesuatu. Ternyata itu adalah skoci yang terlepas dari kapal pesiar. Kapal John mengalami kebocoran dan kebakaran yang hampir saja meledakkan torpedonya.
ketika Vantucci melihat ada kapal pesiar yang tak jauh dari sana. Saat itulah Hanover dan pasukannya langsung mengambil alih. Akhirnya terkuak bahwa tujuan mereka adalah membajak kapal pesiar tersebut. Hanover pun menyuruh Layla untuk memperbaiki kapal, ditemani satu orang anak buahnya. Sementara John dan Vantucci diminta untuk ikut masuk ke dalam kapal pesiar. Di situ mereka sempat heran karena kapal pesiar itu tidak bergerak sama sekali. Namun, karena tak ingin ambil pusing, mereka langsung membuka paksa pintu masuk dan naik ke atas kapal mewah itu. Hanover pun kembali mengingatkan anak buahnya tentang tugas utama mereka, yaitu meraup hasil sebanyak mungkin dari kapal ini, rampas apapun yang berharga dari para tamu, dan terakhir, mereka harus bisa mengambil semua uang yang ada di berangkas kapal ini. Alangkah terkejutnya mereka semua ketika melihat kasino sudah kosong melompong, tanpa ada satu manusia pun. Darah tercecer di mana-mana, pertanda bahwa telah terjadi sesuatu yang buruk di tempat ini. Saat mereka semua keluar, skoci penyelamat pun masih ada di tempatnya masing-masing. Bisa dipastikan bahwa para penumpang tidak pernah meninggalkan kapal ini. Di ruang penyimpanan, Trillian baru saja siuman setelah pingsan akibat benturan tadi. Ia sempat mendengar sesuatu yang bergerak di dalam pipa. Ketakutan, Trillian segera membuka pintu keluar dengan cara merusak papan sirkuitnya. Di kapal John, Layla masih sibuk memperbaiki bagian yang bocor. Saat Layla sedang fokus mengelas, tiba-tiba ia menemukan seonggok mayat penumpang kapal, disusul dengan sesuatu yang muncul di belakangnya. Sementara Hanover pergi ke ruang berangkas, John, Vantucci, dan dua anak buah Hanover berada di ruang mesin mencari beberapa spare part untuk dibawa. Salah satu anak buah Hanover bernama Tyree, babangusnya, memutuskan untuk berkeliling sebentar. Kebiasaan yang tuman dilakukan oleh tokoh-tokoh dalam film seperti ini yang biasanya bakal jadi orang pertama yang mati. Dan benar saja, Tyree pun tewas dibunuh oleh sesuatu. Di sisi lain, Hanover berhasil bertemu dengan Trillian yang kebetulan sedang membuka berangkasnya. Mereka pun tidak perlu susah-susah mencari cara untuk membobolnya. Namun, saat Solomon Fundie sedang membuka pintu berangkas, tiba-tiba ia tewas seketika setelah sebuah kapak menghantam tengkoraknya. Pelakunya adalah Simon yang sedang bersembunyi bersama beberapa kru kapal. Simon meminta maaf karena mengira jika makhluk itu yang sedang mencoba membuka berangkasnya. Hanover yang sedang bingung tiba-tiba dihubungi oleh anak buahnya yang bersama John dan Vantucci. Mereka mengabarkan bahwa Tyree telah tewas dibunuh oleh sesuatu. Saat mereka sedang berkomunikasi, tiba-tiba anak buah itu diseret oleh sesuatu dari dalam air. John dan Vantucci dengan cepat mengambil senjata mereka dan segera lari dari sana. Di tengah pelarian, mereka berhenti sejenak, mengamati kira-kira makhluk apa yang sedang mereka hadapi saat ini. Ketika akan naik lift, muncullah Trillian yang berhasil kabur dari Hanover dan yang lain. 2. Saat Trillian akan keluar dan bersembunyi, John menjelaskan bahwa kapal ini sudah tidak aman lagi. Jalan terbaik untuk bisa selamat adalah segera pergi keluar dari kapal ini. Namun, ketika mereka sudah berada di lift, Hanover justru muncul dan masuk ke dalam lift untuk menyusul kedua anak buahnya. Berkali-kali John menjelaskan bahwa ada makhluk yang telah membunuh mereka berdua. Penegasan dari Simon dan si kapten tetap saja membuat Hanover tidak percaya. Tiba-tiba ada sesuatu yang merusak lift mereka, sehingga mereka semua harus bersiap-siap untuk mendarat dengan kecepatan tinggi. Sempat terhenti di lantai sekian dan mencoba untuk keluar sesegera mungkin. Tetapi lift kemudian melaju kencang hingga mereka mendarat tepat di lantai paling bawah kapal pesiar. Di sana terdapat banyak sekali tulang belulang dan darah segar di mana-mana.
bisa dipastikan bahwa ini semua adalah milik para penumpang kapal pesiar. John sempat akan mengambil senjata yang terjatuh, tetapi Hanover melarangnya. Pada saat bersamaan, pintu kapal pun tiba-tiba penyok, seperti ada sebuah kekuatan besar di balik pintu tersebut. Saat itulah Hanover memberikan senjatanya, lalu mereka perlahan berjalan mendekati pintu tersebut. Sementara itu, kita akhirnya mengetahui fakta sesungguhnya mengenai pelaku sabotase kapal ini, yang ternyata adalah Simon Canton, sang pemilik kapal pesiar itu sendiri. Alasannya, Simon sudah salah perhitungan dan salah menilai pasar, di mana biaya pembuatan dan pengoperasian ternyata tidak sebanding dengan pemasukan yang ada. Hal itu tentu saja membuat kerugian besar bagi dirinya. Alhasil, Simon pun menyewa Hanover untuk membajak kapalnya sendiri, menghancurkannya menggunakan beberapa buah torpedo, sehingga ia bisa mendapatkan asuransi dengan nominal uang yang akan menutupi semua kerugian pembuatan kapal pesiar tersebut. Ketika Simon disalahkan atas apa yang telah terjadi, tiba-tiba Vantucci diludahi oleh sesuatu yang berada di atasnya. Makhluk tersebut ternyata mirip sekali dengan cacing raksasa, tetapi memiliki duri dan melilit memenuhi pipa kapal. John dan kawan-kawan langsung menembakinya hingga perutnya bocor, dan keluarlah sesosok yang sedang dicerna, yang ternyata adalah Billy, anak buah Hanover yang ditugaskan menemani Layla di kapal. Mereka semua pun berpencar untuk mengejar makhluk tersebut. Saat John dan Trillian berdua, mereka didatangi oleh makhluk itu yang muncul dari sela-sela besi. Ternyata makhluk tersebut memiliki tubuh sangat fleksibel dengan moncong yang dipenuhi gigi-gigi tajam. Saat John hampir dilahap, Trillian segera menembaknya sehingga mereka berdua berhasil lari dan selamat. Kapten kapal sendiri tewas akibat terperosok dan dilahap dari bawah mesin. Simon mengatakan bahwa makhluk ini masih satu keluarga dengan Archaea Otoya, sejenis monster bawah laut kombinasi antara cacing dan gurita. Namun, dari bentuknya, makhluk ini sudah bermutasi sedemikian rupa hingga memiliki ukuran besar, sifat buas, dan otak yang cerdik. Hal ini membuatnya sangat sukar dilenyapkan. Dengan adanya Simon, sang pemilik kapal, mereka memiliki kesempatan untuk bisa keluar lebih cepat dari sebelumnya. Jalan menuju lantai atas kini terhalang oleh genangan air sejauh 20 meter. Mau tidak mau, mereka harus menyelam dan pergi ke sisi lain jika ingin keluar dari kapal ini. Satu persatu orang pun menyelam, menyisakan Simon, Trillian, dan Mason, anak buah Hanover. Mereka berempat masih ragu untuk menyelam karena tidak memiliki kemampuan berenang. Tetapi ketika makhluk tersebut muncul, insting bertahan hidup mereka pun muncul. Mereka langsung loncat dan menyelam ke sisi lain. Sial bagi Mason, karena ia orang terakhir yang loncat. Ia pun tewas di dalam air tanpa bisa ditolong oleh siapapun. Kini yang tersisa tinggal sedikit orang yang pastinya akan mempermudah monster tersebut memburu mereka semua. Hanover kini hanya memiliki satu anak buah tersisa, yaitu Mulligan. Akibat kehilangan semua teman-temannya, Mulligan menjadi sangat ketakutan untuk keluar dari kapal ini. Ia meminta semua orang tetap tinggal di sini sampai bala bantuan datang. God, I'll kill you. I'm not mucking about here. Namun John dan yang lain yakin jika mereka tetap di sini, lambat laun monster tersebut akan menerobos masuk. Dugaan itu langsung terbukti ketika mereka semua menjauh dari Mulligan. Ternyata monster tersebut sudah berada tepat di belakangnya. 3. Setelah berhasil kabur ke ruangan lain, Simon meminta John dan kawan-kawan untuk tetap lurus menuju tangga manual.
Padahal itu hanya akal-akalan Simon yang egois, yang hanya ingin selamat sendirian dengan membuat monster itu sibuk dengan John dan kawan-kawan. Saat Simon pergi ke arah lain, John dan kawan-kawan pun langsung dibuat tercengang ketika melihat tumpukan jasad semua penumpang kapal yang hanya tinggal tulangnya saja. Bisa disimpulkan bahwa monster itu makan dengan cara menyedot cairan dalam tubuh manusia hingga kering, menyisakan tulangnya saja. Tak lama, terjadi kebocoran besar akibat ulah dari si monster. Mereka semua secepatnya lari ke arah lain, membuat Vantucci dan Hanover terpisah dari John dan Trillian. Selain harus mengkhawatirkan air yang akan menenggelamkan mereka, Vantucci dan Hanover pun semakin panik ketika monster itu muncul. Hanover yang memang penjahat tega menembak kaki Vantucci untuk memperlambat pergerakan monster tersebut. Namun karena Vantucci mendapat privilege dari sutradara, ia berhasil selamat dengan masuk ke dalam lubang cucian. Simon sendiri berhasil keluar kapal dan melihat ada sebuah pulau yang tak jauh dari sana. Pada saat bersamaan, muncullah John dan Trillian yang menyadari hal yang sama. John mengajak Trillian untuk turun ke kapalnya karena ia memiliki rencana brilian untuk mengakhiri semua ini. Kembali ke Vantucci yang berhasil selamat, walau dengan kaki bengkok. Ia melihat Hanover yang sedang sekarat dengan setengah tubuhnya disedot oleh monster tersebut. Karena masih punya hati nurani, Vantucci pun memberikan sepucuk pistol agar Hanover bisa bunuh diri daripada mati perlahan dengan rasa sakit saat dimakan monster. Kembali ke John yang sedang menugaskan Trillian mencari mini boat beserta kuncinya. Trillian berhasil menemukan satu mini boat, tetapi tidak ada kuncinya. Ia tidak memiliki pilihan selain masuk kembali ke kapal pesiar. Vantucci akhirnya sampai di kapal John dan meminta spare part agar bisa segera memperbaiki kapal. What? I lost him, okay? I lost him! Go with the flow! I don't think she made it. Namun, spare partnya ternyata sudah hilang saat kejadian tadi. Untungnya, John sudah memiliki rencana lain agar bisa selamat dan pergi dari tempat ini. Di sisi lain, nyawa Trillian sedang terancam ketika Simon ingin membunuhnya karena Trillian bisa menjadi saksi atas peristiwa ini. Beruntung, muncullah John yang berhasil membuat Simon melarikan diri entah kemana. Tiba-tiba, kapal pesiar pun bergetar hebat oleh karena kemunculan si monster yang kali ini benar-benar menunjukkan rupa sebenarnya secara keseluruhan. Saat John dan Trillian akan lari, si monster berhasil menangkap John dan menyeretnya ke atas. Tetapi dengan senjata cadangan, John berhasil menembak satu matanya hingga membuat tubuhnya terlepas. Mereka segera pergi menuju kapal John. Di sana, John menemukan topi milik Vantucci yang ia kira sudah tewas dimakan monster. John yang emosi segera naik mini boat bersama Trillian dan berencana pergi menuju pulau terdekat. Kapal John sengaja dinyalakan dalam mode autopilot dengan beberapa torpedo yang sudah diaktifkan. Simon yang melihatnya mengira John akan kabur. Ia loncat ke kapal tersebut dan masuk ke dalamnya. Tepat bersamaan, John dan Trillian gagal keluar kapal. Setelah si monster berada tepat di pintu keluar, mereka memutuskan mencari jalan lain dan terlibat kejar-kejaran dengan si monster. Di detik-detik krusial, kapal yang ditumpangi Simon menabrak kapal pesiar itu sendiri. Ketika ledakan terjadi, John dan Trillian berhasil selamat dengan loncat menggunakan mini boat. Keesokan paginya, mereka sudah berada di pulau terdekat dengan bahan bakar mini boat yang sudah habis. Mereka jelas akan terdampar di sini sampai tim evakuasi tiba. Saat itulah muncul Vantucci yang ternyata masih selamat dengan berenang menggunakan selancar. Ternyata semalam Vantucci memutuskan kabur setelah mengira John
dan Trillian sudah mati. Sekarang, kesempatan untuk bertahan hidup menjadi lebih besar setelah adanya Vantucci. Namun, ternyata hal itu tidak seindah dugaan. Tak lama, terdengar suara monster yang berasal dari dalam hutan. Ternyata, pulau tersebut adalah rumahnya si monster juga. Mereka tidak menyadari di belakang pulau itu terdapat gunung berapi aktif. Petualangan mereka belumlah selesai sampai di sini.